Di video ini saya ingin bahas salah satu ETF yang paling populer di dunia saat ini, QQQ atau Triple Q. Triple Q merupakan produk ETF dari Invesco yang berisi saham-saham di dalam indeks Nasdaq 100. Sejak 5 tahun terakhir, QQQ sudah memberikan return di atas 150% dan menjadi salah satu ETF dengan performa terbaik sejauh ini. Buat yang masih awam dengan ETF, mirip seperti reksadana, suatu ETF bisa berisi beberapa aset. Ada yang 100% saham, ada yang campuran dengan aset-aset lainnya seperti obligasi. Namun, umumnya ETF yang menjadi favorit banyak investor merupakan ETF yang berisi 100% saham. ETF sangat sesuai bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk riset saham satu persatu. ETF juga menjadi media yang tepat bagi investor yang ingin langsung berinvestasi ke indeks-indeks besar seperti Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. Cara jual beli ETF sama persis seperti di saham, di mana kita bisa melakukannya di pasar sekunder dan bisa dijual di hari yang sama. Ada biaya yang dikenakan untuk hold sebuah ETF yang dinamakan dengan expense ratio. Investor tidak perlu khawatir karena sebagian besar ETF memiliki expense fee yang sangat rendah. Contohnya QQQ ETF-nya Nasdaq 100 yang memiliki expense ratio hanya 0,2% per tahun. Umumnya ETF dibagi menjadi dua, ETF yang dikelola secara aktif dan yang dikelola secara pasif. Aktif ETF, komposisinya ditentukan sendiri oleh sang manajer investasi, sedangkan pasif ETF komposisinya mengikuti suatu indeks tertentu. BlackRock, State Street, Vanguard, ProShares, Direction, hingga Global X merupakan beberapa ETF provider yang paling terkenal saat ini. Masing-masing provider ini memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri dengan produk ETF yang beragam. Sebagai info, ETF pertama yang diluncurkan di bursa saham Amerika adalah SPY atau SPY. Ini adalah ETF yang berisi seluruh perusahaan yang masuk ke dalam indeks S&P 500. ETF ini merupakan produk dari State Street Global Advisor yang diluncurkan tahun 1993. Saat itu, aset under manajemennya sebesar 6,53 juta dolar. Kini, SPY sudah memiliki aset under management sebesar 537 miliar dolar. Ada banyak produk ETF dengan berbagai strategi yang bisa kita beli, namun tidak semua bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, Triple Q merupakan pilihan yang tepat bagi investor yang mengejar long-term capital gain. Cara beli Triple Q juga sangat mudah. Teman-teman bisa mencari antara broker lokal yang memiliki akses ke bursa US ataupun langsung menggunakan broker asal Amerika langsung seperti Interactive Brokers. Saya sudah membuat playlist khusus yang membahas Interactive Brokers dari cara daftar hingga deposit. Silahkan dipelajari di sana. QQQ berisi saham yang masuk ke dalam indeks Nasdaq 100. Nasdaq 100 berisi kurang lebih 100 perusahaan non-financial terbesar, baik itu domestik dan internasional yang sahamnya listed di Nasdaq Exchange. Jadi simpelnya, jika teman-teman ingin berinvestasi di indeks Nasdaq 100, teman-teman bisa membeli QQQ karena pergerakannya akan searah. QQQ akan melakukan rebalancing di setiap kuartal dan tahunan. Jadi, setiap ada perubahan peringkat market cap dan keluar masuknya saham di dalam indeks Nasdaq 100, QQQ akan otomatis menyesuaikan. Indeks Nasdaq 100 menggunakan metodologi market cap weighted. Jadi, saham-saham dengan market cap yang besar akan menjadi penghuni terbesar dalam indeks. Walaupun begitu, ada batas maksimal bobot untuk setiap saham. QQQ pertama diluncurkan tahun 1999. Saat ini berisi sekitar 101 saham dan memiliki aset under management sebesar 288 miliar dolar. Sebagai perbandingan, saat ini ETF dengan aset under management terbesar adalah SPY dengan aset under management di sekitar 526 miliar dolar. Jadi QQQ merupakan salah satu ETF yang paling besar di dunia saat ini. Untuk expense ratio, QQQ hanya akan charge NAV kita sebesar 0,2% per tahun atau 20 dolar per tahun untuk setiap 10.000 dolar investasi. Lebih dari setengah porsi dari QQQ berada di sektor teknologi. Sektor communication services dan consumer discretionary menjadi dua sektor terbesar lainnya. Sisanya, QQQ memiliki sektor yang cukup beragam dan terdiversifikasi seperti consumer staples, healthcare, industrial, hingga real estate. Per 18 Juni 2024, top 10 holdings dari QQQ diisi oleh Nvidia, Microsoft, dan Apple, yang masing-masing memiliki bobot di sekitar 8%. Kemudian ada saham-saham seperti Broadcom, Amazon, Meta, Alphabet, Costco, dan Tesla. Lebih dari setengah bobot QQQ diisi oleh 10 saham ini.
Jadi, jika salah satu dari top 10 holdings mengalami pergerakan yang besar, maka akan berpengaruh signifikan terhadap ETF ini. Kinerja Triple Q ditentukan dari rata-rata performa dari sekitar 100 saham yang tergabung di dalam indeks Nasdaq 100. Karena 10 saham terbesar dalam indeks memiliki porsi setengah sendiri, maka return dari 10 saham ini seperti Nvidia, Microsoft, dan Apple akan berpengaruh signifikan terhadap return dari QQQ. Karena top 10 holding dari QQQ kebanyakan berada di sektor teknologi dan semiconductor yang saham-sahamnya bull run dalam satu dekade terakhir, maka hal ini juga tercermin ke dalam kinerja QQQ. Ini adalah perbandingan kinerja 5 tahun dari QQQ dibandingkan dengan indeks S&P 500 dan Big Banks di IHSG yaitu BBCA, BBRI, dan BMRI. Mohon diingat saat video ini dibuat, Big Banks kita memang sedang jeblok parah khususnya BBRI, jadi kinerjanya akan sedikit rendah. Dalam 5 tahun terakhir hingga penutupan 21 Juni 2024, Triple Q jauh mengalahkan S&P 500, di mana QQQ naik 154%, sedangkan S&P naik 85%. Kinerja QQQ pada periode ini juga ternyata mengalahkan return saham-saham bank jagoan IHSG. BBCA dalam 5 tahun naik 60,9%, BBRI karena sedang crash hanya naik 4,37%. Sedangkan BMRI naik 52% dalam periode ini. Kita bisa simpulkan bahwa Triple Q dengan resiko yang jauh lebih rendah daripada saham individual, ternyata return-nya bisa mengalahkan saham individual. Apple pada periode yang sama mengalami kenaikan di sekitar 300%, sedangkan Nvidia sudah naik sekitar 3.200%. Return dari saham-saham teknologi memang luar biasa, namun tidak semua bisa handle volatilitasnya dan sentimen-sentimen negatif yang selalu muncul untuk menakut-nakuti para investor. Investor akan jauh merasa aman dan yakin nabung QQQ untuk jangka lama karena faktor rebalancing dan diversification yang sudah otomatis dihandle oleh manajer investasinya. Berikut beberapa kelebihan jika kita membeli ETF QQQ. Portfolio yang ideal selalu membagi minimal ke dalam dua kategori, sebagian untuk growth dan sebagian untuk yang defensif. Menurut saya, QQQ bisa bertindak untuk growth dan defensif. Bahkan hanya memiliki QQQ saja sebenarnya sudah cukup oke untuk investasi jangka lama. Mengingat top 10 holdings QQQ merupakan saham-saham teknologi raksasa seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia yang produk dan jasanya akan selalu dibutuhkan dalam beberapa dekade ke depan. Walaupun hanya 0,5% dividen yieldnya, QQQ ternyata juga rutin membagi dividen sejak 16 tahun yang lalu. Dividen per share walaupun tidak naik setiap tahun, cenderung meningkat dalam 10 tahun ke belakang dengan CAGR 10% per tahun. Investor yang sudah buy and hold QQQ sejak 10 tahun yang lalu, kini sudah memiliki dividen yield di sekitar 2,5%. Dividen per share di masa depan seharusnya semakin meningkat karena Meta dan Alphabet yang baru saja mengumumkan pembagian dividen pertamanya. Triple Q merupakan ETF yang fokus ke sektor teknologi, di mana di dalamnya ada saham-saham seperti Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, hingga Tesla. Dengan kata lain, Triple Q masih memiliki growth yang luar biasa potensial di masa depan. Kelebihan QQQ dan ETF sejenis lainnya adalah dari efisiensi. Karena Triple Q merupakan basket dari sekitar 100 saham di dalam indeks Nasdaq 100, kita tidak perlu meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memilah-milah saham-saham individual. Kita hanya perlu nabung rutin saja. Kita juga tidak akan banyak terpengaruh oleh berita-berita negatif yang sering kita hadapi saat memiliki saham individual yang seringkali membuat kita menjual saham tersebut. Masalah dari memiliki saham individual, bahkan sekelas Apple, adalah kita tidak tahu kapan valuasi dan bisnis Apple bisa terus growing. Teman-teman perhatikan bahwa di setiap dekade, peringkat 10 besar saham-saham terbaik di US selalu berubah-ubah dan tidak ada satu saham pun yang bisa bertahan di 10 besar selamanya. Nah, jika kita memiliki ETF seperti Triple Q, hal ini tidak akan menjadi masalah karena QQQ akan otomatis rebalancing ketika ada perubahan bobot pada Nasdaq 100 di masa depan.